Selamat bertemu lagi teman-teman Biochar Explorer. Kita bertemu kali ini di pertemuan ke-7 dengan topik teknologi produksi biochar. Adik-adik, pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah banyak tahu tentang apa itu biochar dan sejarah biochar, ya. Lalu pada pertemuan kali ini kita khusus melihat tentang teknologi produksi biochar. Bagaimana caranya bisa menghasilkan biochar? Nah, sama seperti beberapa topik terdahulu, tentunya dalam topik kali ini pun ada capaian pembelajaran bagi adik-adik yang nantinya setelah topik ini harus bisa memiliki kemampuan untuk menjelaskan teknologi produksi biochar baik secara konvensional maupun pirolisis secara tepat. Ya. Kita lihat pada slide berikut langsung pada topik kita hari ini, yaitu tentang teknologi produksi biochar. Dalam pengembangan biochar ini, sebenarnya biochar kemudian merupakan teknologi pengolahan energi alternatif melalui proses pirolisis yang mendapat perhatian cukup besar dari dunia, terutama dari para pemerhati lingkungan dan pertanian. Nah, beberapa cara untuk memproduksi biochar ini, yang pertama itu pengarangan sederhana atau karbonisasi konvensional, yaitu pembakaran biomasa melalui proses pemanasan pada suhu yang relatif tinggi dan tidak ada kontak dengan udara di dalam oven atau peralatan lainnya yang dipengaruhi oleh faktor waktu, kadar air, dan ukuran bahan. Lalu yang berikut, pirolisis biomasa. Pirolisis adalah proses termokimia di mana biomasa dibakar dalam suatu tungku atau reaktor pada temperatur 300 derajat Celcius sampai dengan 500 derajat Celcius pada kondisi oksigen terbatas. Bahkan ada yang tanpa oksigen sama sekali untuk menghasilkan bentuk karbon stabil yang disebut dengan biochar. Nah, sejumlah karbon yang dilepaskan ke udara selama proses pirolisis dan sisanya terasing atau terkunci dalam jangka waktu yang lama sebagai biochar. Berikut ini beberapa tahapan pembuatan biochar. Dimulai dari pengumpulan biomasa, dapat dilihat di sini contohnya misalnya serasah daun, ya. Nah, biomasa yang sudah terkumpul ini dimasukkan ke dalam wadah berupa drum, ya, drum. Dimasukkan ke dalam, kemudian drum tersebut ditempatkan di atas tungku seperti ini. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pembakaran biomasa seperti yang terlihat pada gambar ini. Jadi pembakarannya dari luar drum, ya, bukan dari dalam, ya. Setelah proses pembakaran berlangsung beberapa waktu, ya bisa sampai 1 jam tergantung jumlah bahan yang ada di dalamnya, ya. Lalu setelah kita cek dan semua sudah menjadi arang, ya, kita keluarkan arangnya, jadi sudah jadi seperti ini. Kemudian arang yang masih kemungkinan masih menyala, ya, itu harus disiram dulu dengan air untuk dipadamkan, ya. Penyiraman dengan air secukupnya untuk memadamkan arang atau biochar yang sudah jadi. Ini bentuk kegiatan pengarangan sederhana atau karbonisasi konvensional seperti ini.
Lalu ada beberapa contoh tungku, ya, peralatan pirolisis biomasa yang lebih besar. Contohnya seperti ini alat pirolisisnya. Kemudian ini ada yang dalam bentuk tungku seperti ini, ya, ada komponen lainnya yang ada di bagian atas sama seperti ini, ya, hanya bentuknya berbeda. Kalau yang di sini bentuk tungkunya itu menyerupai drum tapi ukurannya lebih besar, sedangkan yang di sini ukurannya kotak persegi, ya, dengan ukuran yang cukup besar juga. Ini kurang lebih 2 meter kali 2 meter atau bahkan bisa lebih, yang kemudian dihubungkan dengan ini untuk diambil cairan, ya, jadi asapnya ini kemudian diproses lagi dan ditampung di drum ini, ya. Nah, ini bentuk proses pembuatan biochar dengan pirolisis yang dibuat, dirancang atau digambarkan oleh Lehman pada tahun 2007, ya, seperti ini. Jadi ini peralatannya, contohnya seperti ini peralatan pirolisisnya. Prosesnya itu semua biomasa, ya, baik itu berupa pupuk kandang atau sisa bahan organik lainnya, ya, rerumputan atau apapun, ya, sisa tanaman apapun dimasukkan ke dalam tungku, lalu dilakukan pembakaran. Nanti ada selain biochar yang dihasilkan dan bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah dan tanaman, ya, tapi ada produk lainnya berupa biofuel, ya, atau bio-oil, juga ada hidrogen yang bisa digunakan untuk industri, ya, bisa juga sebagai bahan baku pembuatan kosmetik dan untuk energi lainnya dan untuk kebutuhan transportasi seperti ini. Nah, lebih lengkap bisa kita ikuti ini penjelasan di slide ini. Pirolisis adalah satu dari banyak teknologi untuk menghasilkan energi dari biomasa, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan pirolisis itu satu dari banyak teknologi untuk menghasilkan energi dari biomasa. Nah, dalam proses pirolisis itu biomasa mengalami panas eksotermatik dan melepaskan sejumlah komponen gas selain panas, ya. Panas dari gas dapat ditangkap untuk produksi energi carrier yang tadi berupa hidrogen, kemudian bio-oil, dan juga untuk kebutuhan pembangkit listrik. Produk samping yang bernilai termasuk bahan untuk pengawet kayu, ya, untuk mencoklatkan daging, bisa juga untuk perasa makanan, ya, penyedap rasa. Kemudian bahan adhesif atau komponen kimia lain yang lebih spesifik. Nah, dari bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan biochar dan juga beberapa proses teknologi proses yang tadi sudah kita singgung baik secara konvensional maupun pirolisis, maka biochar itu dapat didefinisikan sebagai produk dari destilasi kering atau pirolisis itu sendiri dengan menggunakan bahan baku biomasa organik. Pirolisis berasal dari bahasa Yunani, yaitu piro yang artinya api dan lysis yang artinya dekomposisi, sehingga pirolisis menghasilkan produk berupa padatan
atau yang kita kenal dengan biochar, kemudian ada yang dalam bentuk cair yang disebut bio oil tadi, ya. Kemudian ada yang berupa gas, ya, atau syngas, ya. Fraksi padat disebut sebagai arang atau biochar. Nah, ini contoh dari biomasa, ya, mungkin gulma atau tumbuhan semak atau apapun, nanti kalau sudah melewati proses pirolisis itu hasilnya seperti ini. Intinya dia tidak sampai menjadi abu, ya. Yang kelihatan berupa bahan padatan ini yang disebut biochar, ya. Sedangkan luaran lainnya baik itu berupa bio oil atau gas tidak kelihatan di sini. Nah, ini denah di dalam proses pirolisis itu sendiri, ya. Jadi dari biomasa kemudian melalui proses pirolisis akan menghasilkan fraksi padat yaitu biochar, kemudian fraksi gas, ya, baik yang terdekondensasi maupun yang tidak terdekondensasi. Kemudian ada fraksi cair berupa air, uap air, maupun yang dalam bentuk tar, ya. Fraksi padat adalah atom-atom karbon yang terikat secara kovalen membentuk kisi-kisi heksagonal datar menyerupai susunan atom karbon dalam grafik, ya. Fraksi gas dibagi menjadi dua, yaitu fraksi gas yang terkondensasi dan yang tidak terkondensasi. Fraksi gas yang tidak terkondensasi berupa gas CO2, CO, CH4, H2, N2, dan particulate matter yang menyebabkan asap, gas yang keluar itu berwarna hitam. Bukan asap, ya, tapi gas. Fraksi gas yang terkondensasi berupa destilat terbagi dalam dua fase, yaitu fase berair dan fase minyak. Fase berair disebut sebagai cairan piroglinat dan fase minyak disebut ter atau tar, ya. Nah, ini kalau struktur dari biochar itu kalau diperbesar itu kelihatan seperti ini pada gambar ini. Fraksi padat berupa biochar tersusun dari atom-atom karbon yang terikat secara kovalen membentuk kisi-kisi heksagonal datar menyerupai susunan atom karbon dalam grafik ini, seperti ini. Selain biochar, proses pemanasan dengan teknik pirolisis terutama yang dilakukan pada temperatur rendah juga akan menghasilkan minyak bio, ya, atau bio oil tadi, dan berbagai macam gas antara lain H2, CH4, CH4, CO, CO2, dan berbagai gas lainnya tergantung pada macam atau jenis biomasa. Efisiensi pirolisis dan karakteristik biochar dipengaruhi oleh berbagai macam faktor antara lain macam biomasa, temperatur, tingkat kenaikan temperatur, waktu, dan macam
atau jenis katalis. Biochar dihasilkan melalui proses konversi energi yang dikenal sebagai pirolisis, yaitu pemanasan bahan organik tanpa oksigen. Pirolisis mengkonversi bahan organik yang mudah dipecah menjadi bentuk karbon yang sangat stabil, terutama digunakan sebagai aditif tanah untuk meningkatkan retensi hara dan penyimpanan karbon. Dalam beberapa kasus, biochar dapat tetap stabil dalam tanah selama ratusan hingga ribuan tahun. Produk lain dari pirolisis adalah sintesis gas dan bio-oil. Jika sintesis gas dan bio-oil ditangkap, dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan atau sebagai bahan baku untuk memproduksi bahan kimia lainnya, seperti aditif untuk makanan dan obat-obatan. Sintesis gas atau syngas terdiri dari berbagai gas seperti karbon monoksida, hidrogen, dan metana, dan dapat dibakar untuk menyediakan panas ke sistem pirolisis atau untuk menghasilkan listrik untuk penggunaan eksternal. Syngas dapat lebih disempurnakan untuk biodiesel. Makanya tadi di bagian sebelum ini ada hasil lain berupa biodiesel yang dapat digunakan untuk alat transportasi. Yang berikut bio-oil. Bio-oil dapat digunakan untuk menyediakan panas ke sistem pirolisis atau digunakan untuk bahan bakar pemanas di dalam tungku dan boiler untuk menghasilkan panas dan energi listrik. Bio-oil dapat juga digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi bahan kimia. Metode produksi dari biochar ini, yang pertama, pirolisis dapat terjadi pada banyak skala yang berbeda, dari yang sederhana, input rendah, kemudian kiln tradisional sampai industri besar. Manusia telah menggunakan lubang dan kiln dibangun dari tanah, batu, dan kayu untuk produksi arang selama ribuan tahun. Ini hasil penelitian. Kiln pit tradisional dan kiln gundukan adalah metode biaya rendah, mudah digunakan, namun menghasilkan polusi. Ini terutama yang di daerah-daerah seperti di daerah saya di timur ini, kebetulan peralatan pirolisisnya belum seperti yang kelihatan di gambar ini. Jadi proses pembuatan biocharnya masih menggunakan sistem yang tradisional. Kiln sederhana dirancang untuk pirolisis sehingga kehilangan potensi untuk menggunakan panas, syngas, dan bio-oil yang dihasilkan dalam proses untuk aplikasi lainnya. Jadi proses yang kiln sederhana ini semata-mata memang hanya untuk menghasilkan biochar, sedangkan untuk memperoleh syngasnya dan bio-oilnya tidak. Nah, ini reaktor pirolisis seperti ini, teman-teman, dapat dilihat. Nah, dalam sistem ini biomasa organik dimasukkan ke dalam reaktor, dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian dipanaskan dalam lingkungan bebas oksigen. Nah, karena proses pemanasan dengan bebas oksigen ini menyebabkan kerusakan biomasa menjadi senyawa yang lebih kecil dan lebih mudah menguap. Yang didinginkan dan dikumpulkan sebagai syngas
sebagai bio oil dan yang padat sebagai biochar. Kemudian ini beberapa model atau jenis bentuk pirolisis yang modern, ya, seperti terlihat pada gambar ini. Nah, hasil bahan baku biomasa pada kondisi pirolisis ternyata berbeda, ya, ternyata berbeda. Dalam proses yang pirolisis yang lambat, itu kondisi suhu sedang sekitar 500 derajat Celcius dan lama, ya, kemudian akan menghasilkan bio oil sekitar 30%, biocharnya sekitar 35%, dan gasnya sekitar 35%. Lalu pirolisis moderat, suhu sedang juga, ya. Nah, uap waktunya juga sedang, ya, sehingga menghasilkan bio oil lebih banyak, kemudian biocharnya lebih sedikit, hanya sekitar 20%, dan gasnya juga cukup banyak, 30%. Dalam proses pirolisis cepat, suhu sedang, ya, kisarannya juga masih 500 derajat Celcius dan waktunya singkat, itu menghasilkan cairan lebih banyak, biocharnya lebih sedikit, sekitar 12% saja, dan gasnya sekitar 13%. Pada pendekatan yang lebih cepat lagi, itu gasifikasi. Tentu di sini suhu lebih dari 750 derajat Celcius, waktunya juga singkat, ya, sehingga cairan bio oilnya sedikit, padatannya juga hanya 10%, sedangkan gasnya lebih banyak, sekitar 85%. Nah, istilah pirolisis cepat dan lambat tadi, ya, itu menunjukkan waktu di mana uap didorong dari biomasa dalam bejana reaksi, ya. Uap didorong dari biomasa dalam bejana reaksi atau dalam reaktor tadi. Ukuran partikel dan kadar air dari bahan baku penting ketika mengembangkan sistem pirolisis yang efisien, karena akan mempengaruhi karakteristik dan kualitas biochar. Pirolisis cepat terjadi pada suhu sedang dengan uap yang singkat dan menghasilkan bio oil lebih dan biochar kurang. Pirolisis lambat menghasilkan biochar maksimum karena suhu operasional umumnya lebih rendah dan tingkat pemanasannya. Kita lanjut pada yang berikut. Produk-produk yang digunakan dalam bidang pertanian dan industri harus memenuhi standar mutu. Nah, ini terkait dengan biochar juga tentunya harus memenuhi standar mutu, ya. Tujuannya agar memenuhi keinginan pelanggan tentang sifat-sifat produk yang dibelinya. Lalu yang kedua, menentukan pilihan jenis produk yang mana yang tepat untuk memenuhi tujuan aplikasi. Klasifikasi produk diperlukan sebagai referensi jaminan mutu bagi pelanggan, karena perbedaan kelas yang dibuat akan terkait erat dengan
karakter dari barang tersebut. Nah, ini prinsip yang umumnya berpengaruh terhadap kemanfaatan dari produk yang kita hasilkan, dalam hal ini biochar. Ketika sistem klasifikasi sudah dikembangkan, satu perangkat standar dapat dibuat. Standar ini selanjutnya diformalkan melalui sebuah forum internasional atau asosiasi standar negara. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan biochar sebagai pembenah tanah adalah tidak semua biochar karakternya sama. Ya. Nah, ini dalam hubungan dengan standarisasi tadi. Lalu yang kedua, sifat kimia dan fisik biochar sangat dipengaruhi oleh jenis bahan yang digunakan. Yang ketiga, kondisi proses pirolisis, ya, baik itu temperatur maupun waktu proses pembuatannya, itu juga berpengaruh terhadap kualitas daripada biochar yang akan dihasilkan. Contohnya, misalnya biochar yang dibuat dari kotoran ternak memiliki kadar nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan biochar yang dibuat dari potongan kayu. Atau biochar yang dibuat dari potongan kayu memiliki gugus aromatik yang lebih banyak, sehingga lebih stabil dalam jangka waktu yang lebih lama. Ya, jadi tergantung jenis bahannya. Kalau misalnya kita mau membuat biochar untuk tujuan dimanfaatkan di dalam kegiatan pertanian, maka tentu kita harus mencari biochar yang di dalamnya itu mengandung nutrisi yang banyak, ya. Ya, contoh di sini ya kotoran ternak. Ya. Sedangkan untuk potongan kayu ini ternyata tidak memiliki kadar nutrisi yang banyak, ya, justru memiliki gugus aromatik, ya, sehingga tidak bagus untuk dimanfaatkan di dalam meningkatkan kesuburan tanah atau meningkatkan hasil dari tanaman. Proses secara fisika, biochar yang dihasilkan pada temperatur 700 derajat Celcius akan mempunyai kapasitas jerapan yang lebih besar dan mikroporositas yang lebih tinggi daripada biochar yang dihasilkan pada temperatur 400 derajat Celcius. Nah, ini dalam hal temperatur tadi, ya. Jadi ternyata kalau proses pembuatannya menggunakan pemanasan sampai menghasilkan suhu atau temperatur 700 derajat Celcius itu menghasilkan biochar dengan kualitas yang lebih bagus, ya, dibandingkan pada temperatur 400 derajat Celcius. Adik-adik, untuk keberlanjutan pengembangan teknologi biochar ini, ada wadah organisasi dunia yaitu International Biochar Initiative, ya. Ini satu organisasi nirlaba yang berpusat di Westerville, Ohio, Amerika Serikat, terus berusaha secara rutin melakukan perbaikan terhadap skema standar mutu biochar. Jadi secara global sudah ada organisasi yang mengurus standar mutu daripada biochar tersebut. Nah, standarisasi yang ditetapkan oleh IBI digunakan sebagai acuan untuk menetapkan kelayakan jenis biochar sebagai pembenah tanah. Dalam standarisasi, IBI menetapkan salah satu komponen penilaiannya adalah ambang batas kandungan logam berat yang masih diperbolehkan. Jadi dalam proses pembuatan biochar itu ternyata pada metode tertentu atau pada suhu tertentu itu ternyata ada beberapa jenis logam berat yang tidak berguna untuk produktivitas tanah maupun tanaman. Itu diupayakan agar logam-logam berat itu bisa diminimalisir sehingga tidak mengurangi kualitas daripada biochar itu sendiri. Sedangkan untuk di Indonesia
Kita di Indonesia hingga saat ini belum ditetapkan standar mutu biochar untuk pertanian dan untuk perkebunan. Ya. Karena itu sebagai pedoman standarisasi untuk produk biochar di Indonesia, kita tetap merujuk atau mengacu pada yang ditetapkan oleh IBI. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-7 ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Selamat dan sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya.